Ini adalah kamera pocket pertama yang bawa dua lensa dan udah powered by Leica juga. Halo semuanya, selamat datang di channel LC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas Insta360 Luna Ultra, sebuah kamera pocket yang bikin gue penasaran banget, yang bikin gue excited banget, dan nggak cuma gue sendiri ya, gue dan tim ST Media dan para konten kreator besar di luar sana. Karena real ya, ini bukan overhype gitu. Di belakang layar banyak youtuber besar di Indonesia tuh yang ngechat gue pribadi nanyain bagaimana kualitas dari si Insta360 ini, karena dari yang bahan promosinya aja mereka tuh udah keracunan banget, dan semoga video ini bisa cukup menjawab buat mereka dan juga buat kalian gitu ya yang mungkin udah mempertimbangkan kamera ini. Ini adalah kamera pocket pertama, kamera pocket gimbal pertama yang udah dibekali dengan dua buah lensa, yaitu ada lensa wide atau lensa utamanya dia, dan juga lensa yang agak tight dengan lensa telefotonya di 3x, which is secara penggunaan dengan combo dua lensa tersebut ternyata surga banget. Yang kalian harus ikutin video ini, nanti gue akan jelasin kenapa. Tapi itu adalah perpaduan yang memang dari awal dengan rumor-rumornya itu yang membuat gue berpikir ini sih bisa gantiin kamera utama sih. Tapi ternyata masih lebih banyak lagi fiturnya dari sekedar dua lens doang. Pertama mungkin kita bahas harganya dulu, karena dia udah resmi juga buat dijual di Indonesia. Itu startnya di 14 juta, 13.999 gitu ya. Untuk versi yang biasa, dan kalian bisa dapat yang versi combo dengan berbagai aksesoris tambahan itu di harga 17 jutaan. Dan menurut gua sebagai pengguna banyak kamera gitu ya, harga-harga tersebut itu sangat reasonable untuk kualitas yang kalian dapatkan dan berbagai fitur-fitur yang bisa kalian explore. Jadi kalian langsung cek aja, kalau udah keracunan kalian bisa cek di deskripsi kita atau kita tag produknya juga gitu ya. Itu harga yang bener-bener bagus banget, worth it buat apa yang kalian dapatkan. Dan ya biar lebih jelasnya kalian ikutin video ini sampai habis. Tadinya gue tuh pas nyobain Insta360 Luna Ultra ini tuh agak skeptis, karena ini ya balik lagi adalah attempt pertama mereka buat bikin kamera pocket juga gitu kan. Tapi ternyata langsung memberikan kualitas yang mateng gitu, langsung memberikan build quality yang cakep juga, dan beberapa inovasi yang tidak dihadirkan di kompetitornya. Dan memang pas kita cobain tuh ya, kalian bisa nonton video Sky yang awal ya, itu kita benar-benar tercengang sendiri betapa membantunya di dalam workflow kita, dan itu juga berhasil meracuni banyak para konten kreator lain. Secara spesifikasi dia bawa sensor utama itu di ukuran 1 inch, cukup besar, dan dia udah bisa 8K. Lalu dia dibekali juga dengan lensa Leica Summicron, which is gue nggak bisa terlalu bahas spesifikasi soal lensa gitu ya, tapi kita percayakan aja di sini karena Leica cukup mempertanggungjawabkan namanya, sama kita bisa lihat di hasil akhirnya aja. Hasil akhirnya gila banget, kalian bisa lihat berbagai video, kayak contohnya yang pertama kita pakai itu waktu kita di Stone Garden nge-shoot iPhone Air dipakein lensa gede gitu, dan kualitas gambarnya bener-bener cakep, tajam, bagus, warnanya bisa kayak kamera profesional, which is nanti gue bahas juga. Dan ya overall gue rasa sensor dan optik yang dibawa di sini itu emang juara banget. Spek video yang bisa kalian ambil itu up to 8K 30p, sama kalau kalian pengen slow-mo dia bisa slow-mo 4K juga di 120 frame per second, which is udah sangat mencukupi untuk berbagai kebutuhan kita. Buat telenya, dia akan masuk ke lensa telenya itu start di 3x gitu ya. Jadi kalian kan bisa 1x, 2x, nanti 2x itu masih digital crop. Ya nggak masalah juga karena resolusi dia gede juga gitu kan, bisa cukup lossless. Tapi dia akan ganti lensa di 3x-nya. Dan di 3x tersebut dia menggunakan sensor sebenarnya nggak segede 1 inch-nya juga. Dia di ukuran 1/1.3 inch, which is adalah sensor yang tetap cukup gede gitu kan, biasa dipakai di drone, di action cam, dan lain sebagainya. Dan yang surprising, kualitasnya tetap terjaga gitu. Kualitasnya tetap comparable dengan yang utamanya, tetap rasa kayak pakai kamera beneran gitu. Jadi gue suka banget. Belum lagi dia lensanya juga punya equivalency itu di f2 gitu kan. Jadi dia kalau kalian pengen nyari bokeh-bokeh gitu ya, kalian mungkin ngambil portrait atau kalian mungkin ngambil shot-shot close up sebuah produk
produk itu bisa. Minimum focus distance-nya juga masih cakep banget, kalian bisa dapat bokeh yang wah banget. Dan menurut gue ya terasa komplit banget untuk sebuah kamera utama gitu buat dipakai produksi kalian. Tapi kalian juga bisa push lagi telenya, dia tuh bisa sampai X6, itu yang lossless-nya yang masih sangat tajam gitu kan. Tapi kalian kalau pengen push lagi, dia bisa sampai 12x gitu. Jadi bisa 12 kali dari lensa utamanya. Dan itu masih cukup kepake menurut gua, masih sangat oke, apalagi buat konten-konten sosial media gitu ya utamanya. Buat YouTube pun masih sangat oke. Sama yang pengen gue mention juga adalah soal stabilisasinya. Karena kita udah ngetes pakai 12x-nya pun tracking orang gitu kan, kita sambil pegang handheld. Si Seka waktu itu ada nge-shoot Wowo lagi bergerak itu cakep banget. Jadi ya nggak ada masalah walaupun kita handheld di ke 12x gitu kan, dia udah kebantu dari gimbal juga. Mungkin ada ekstra stabilisasi secara digitalnya juga, tapi overall stabilisasinya enak banget gitu. Kalian mau shot-shot yang cukup close up atau kalian nge-shot hal-hal yang jauh pun, ya itu stabilisasinya masih enak banget buat kalian tonton. Buat kita sih intinya adanya lensa wide dan lensa tele dalam satu package kamera seperti ini gitu ya. Bisa buat A-roll, bisa buat B-roll, bisa buat kalian pengen kalau ngambil portrait, atau kalau kita tadi yang gue bilang kita ngambil shot-shot produk secara close up, itu surga banget gitu. Karena itu hal yang biasa kita lakukan di workflow kita gitu. A-roll oke, pakai lensa wide gitu kan. Dan nanti begitu shot-shot produk kita harus ganti lensa, pakai lensa yang agak tight buat dapat bokeh yang lebih cakep dan bentuk produk yang lebih akurat gitu kan, lebih detailnya dapat semua. Dan kita bisa lakukan dalam paket kamera kecil ini tinggal one click away gitu. Kita tinggal pindah kamera dan bener-bener langsung karakter gambar yang berbeda. Karena beda kalau kalian pakai lensa wide, kalian deketin tuh karakternya beda. Biasanya mulai akan terdistorsi. Ya bagus untuk ngasih gambar yang terkesan megah gitu kan, tapi ya kurang bagus kalau kalian nggak pengen terdistorsi gitu kan. Kalau kalian pengen bokehnya lebih dalam dengan bentuk produknya yang masih real to life, ya itu adalah perannya lensa tele 3 kalinya di sini gitu. Dan kita biasanya pakai kamera mirrorless pun kita akan ganti lensa ketika kita B-roll gitu buat dapat gambar yang lebih appealing. Dan di sini balik lagi one click away gitu, bener-bener enak banget. Lalu khasnya Insta360, dia dibekali dengan triple AI chip. Mungkin ini yang pertama kali ya dengan triple AI chip. Gue nggak tahu yang sebelum-sebelumnya, tapi AI chipnya mereka tuh beneran gila banget sih. Karena di sini dia bisa pure video, itu udah up to 4K 60 fps gitu kan. Jadi cakep banget. Dan ini kepake banget kalau kalian syuting di malam hari. Ini tuh mengingatkan gua sama S Pro-nya Insta360 ya, itu adalah gebrakan. Dia adalah kamera action cam pertama yang bawa pure video dan video low light-nya bisa dipakai. Kalian bisa nonton video kita yang udah lama banget waktu S Pro yang pertama. Lalu ada S Pro yang kedua, ada Luna Ultra, dan sampai hari ini kamera aksi dengan performa low light terbaik itu masih dipegang sama jajarannya Insta360 gitu, melalui si AI chipnya ini. Dan dibawa ke sini dengan AI chip yang lebih powerful, mungkin karena sensornya juga lebih gede, prosesinya akan lebih berat. Dia memberikan performa low light yang menurut gue sih agak nggak masuk akal ya. Karena kita nggak pernah bebayang bisa dapat gambar sebagus itu dari sensor 1 inch gitu. Ska ada pakai. Kalau kalian kepo, waktu Ska review si Go 3S yang Retro Edition, itu dia ketika lagi testing keluarnya, itu shotnya full pakai si Insta360 Luna ini buat ngambil B-roll dan lain sebagainya. Ska juga ada ngetes low light di pinggir jalan gitu kan, dengan lampu-lampu jalan. Itu cahayanya tuh rapih gitu. Cahayanya rapih, cakep, kualitasnya tajam, nggak smudgy, nggak kelihatan noisy, cakep banget lah gitu. Jadi kalau kalian traveling, kalian ngambil video-video di siang hari, di malam hari, ya menurut gua ini adalah paket yang komplit. Belum lagi kalian juga dapat pilihan dengan lensa utamanya, pure videonya juga tetap berjalan dengan lensa telenya. Ska juga ada ngambil B-roll si Go 3S-nya gitu ya, di dalam ruangan, dipakai lampu ruangan gitu. Lalu di luar pinggir jalan juga ada. Kalian cek sendiri aja, itu kualitas gambarnya cakep banget. Kita juga harusnya tunjukin sih di video ini. Tapi low light-nya so far juara. Ya gue bisa bilang nomor 1 lah untuk lini kamera pocket. Lalu yang gila juga sekarang, yang gue memang harapkan itu dari Insta360 dipenuhi, tapi ini melebihi ekspektasi, yaitu adalah fitur iLock-nya. Dimana iLock-nya sekarang udah 10 bit, ya dulu di action cam-nya mereka belum 10 bit gitu kan, dan gue jarang pakai iLock-nya juga di Insta360 untuk action cam-nya. Di sini iLock-nya proper banget, udah 10 bit, dan dia ACES certified juga. Ini kayak waktu Apple ngeluncurin si Apple Lock pertama kali gitu ya, di sini juga udah langsung ACES certified. Dan ketika gue coba-coba di
ini apa namanya DaVinci Resolve gitu ya. Gue agak kaget betapa cocoknya dia dipasangkan dengan berbagai LUT yang untuk kamera profesional gitu. Jadi kalau kalian di DaVinci Resolve kan sebenarnya ada beberapa poin. Pertama, kalau kalian pengen nge-lock gitu ya, kalau kalian pengen konversi dari file lock, itu dia cukup oke buat dipasangkan dengan locknya Sony, dia cukup oke dipasangkan dengan locknya Arri. Jadi ya buat gue lumayan gila sih. Tapi ya balik lagi, ini harus gue appreciate dari Insta360 karena locknya udah semakin serius, udah 10-bit juga, buat diatur-atur juga datanya cakep banget. Jadi ini melebihi ekspektasi gue, cakep banget. Applause untuk 10-bit iLock-nya mereka. Dan kalian bisa lihat sendiri ya hasil videonya dari video-video kita, rasanya tuh beneran kayak kamera profesional gitu, dari ketajaman dan juga dari kualitas gambarnya, warnanya gitu, dan dynamic range-nya gitu. Jadi dari iLock ini kalian kalau tempelin LUT gitu, gue ada beberapa testing juga sih yang ada cahaya matahari, ketutup bayangan, ada gue nyetir di dalam mobil, luarnya terang gitu kan, kena cahaya matahari, itu gila, dynamic range-nya tuh rasanya kamera profesional banget. Dan gue tidak bisa nggak bisa dibuat-buat lah. Hal yang kayak gitu tuh bener-bener ya kalian cek sendiri aja footage-nya, itu bener-bener real banget dan gue salut banget sama kualitas gambarnya. Lalu yang seru juga, Insta360 bareng si kamera ini juga rilis mikrofon wireless baru namanya Mic Pro gitu ya, yang gue lagi pakai sekarang. Kalau kalian beli yang paket combo itu dia dapat juga si mikrofonnya ini dan dia bisa langsung connect juga ke sini. Dan sebenarnya mic ini sendiri juga sesuatu yang cukup menarik buat kita bahas nantinya gitu ya, karena gue suka banget Insta360. Walaupun di sini kita pakai logonya mereka, belum kita apa-apain, tapi waktu yang kita testing yang unit bareng si Luna Ultra itu gambarnya bisa kita ganti-ganti dan gambarnya tuh pakai e-ink gitu. Jadi dia stay walaupun mic-nya mati, gambarnya akan tetap begitu gitu. Jadi kalian bisa taruh logo kalian sendiri, kalian tidak mempromosikan brand mic-nya terus gitu kan, dan itu sesuatu yang much appreciated gitu. Seru banget lah waktu itu kita pakai gambar kucing karena ya why not gitu kan. Tapi ya mungkin nanti kita bahas soal Mic Pro-nya di video berbeda, tapi itu salah satu update yang besar juga menurut gue dari Insta360. Lalu fitur gebrakan dia itu juga ada di layarnya. Karena layarnya ini bisa kita copot dan dia bisa berfungsi untuk kita monitoring secara wireless dan bisa berfungsi juga sebagai sebuah remote dimana kita bisa gerakin si ya gambarnya ini atau si kameranya dari si remote ini. Dan nggak cuma gerakin doang ya, dia juga beberapa ada fitur-fitur pintar yang kita bisa untuk seleksi tracking gitu kan, kita bisa atur framing trackingnya. Dan ketika kita copot kayak gini, si layarnya ini juga berfungsi sebagai mikrofon eksternal. Ini gila banget kalau kalian solo content creator, kalian suka syuting di luar, mungkin kalian nggak punya kameramen pribadi gitu ya, atau kalian nggak punya temen yang bisa bantuin. Gila, ini surga banget gitu. Dan ini memang fitur yang banyak banget bikin keracunan para konten kreator gitu. Mereka yang ngechatin gue seputar si Luna Ultra ini tuh memang nanyain banget soal ini. Dan menurut gue ini rasanya tidak gimmick juga gitu. Karena full control kita bisa lakuin di sini. Gue setuju kalau ada yang berargumen, bang tapi kan ya bisa diatur dari HP juga gitu. Beberapa produk-produk kompetitor gitu kan, itu bisa diatur dari HP, action cam juga bisa. Iya, tapi nggak ada yang sesimpel lu nyalain kameranya, terus cabut layarnya, terus langsung aja. Dia ada remote, ada ini, dan ya rasanya familiar gitu. Kita nggak harus keluarin HP kita bisa tetap ya udah di kantong aja gitu kan. Dan bahkan kemarin gue waktu ngetes untuk nyobain kamera ini tuh, gue sampai lupa bawa HP gitu. Gue cabut ngambilin B-roll, gue tuh nggak bawa HP gitu. Dan saking serunya main beginian, ya ini gila banget sih. Tapi mungkin kalian harus tahu juga, memang ketika kalian cabut dia stream quality-nya agak berubah, ya agak turun gitu karena dia secara wireless gitu kan. Tapi koneksinya cukup stabil dan hasilnya tetap cakep gitu. Gua sangat mewajarkan lah dia agak turun kualitas ketika wireless, tapi yang penting ketika dia stream videonya real time gitu. Kita bisa lihat, kita bisa kontrol juga secara real time. Menurut gue ini udah gila banget. Kita bisa zoom juga di sini, kita bisa atur tracking dan lain sebagainya. Berbagai fungsinya tuh bisa diatur dari layar ini. Dan ini gila, dari ini aja tuh gue udah kayak, wah ini fitur yang nggak masuk akal sih, ini fitur yang mahal sendiri gitu dengan fitur ini aja. Oke, kita nemu tempat, ini masih pakai mic internal, dan yang menarik adalah kita bisa di touch screen-nya. Ini masih record ya, gue nggak tahu nanti recordnya putus apa enggak ya. Tapi ya ini kita di touch screen-nya.
jadi sebuah remote. Dan ini yang paling menggoda sih buat banyak konten kreator di luar sana. Dan setelah gue detach, nggak tahu nanti transisinya gimana ya, karena dia harusnya sekarang mikrofonnya dari eksternal sini. Jadi ini seru banget. Terus gue tetap bisa ngatur-ngatur. Misalkan gue pengen bikin tracking ke gue, nah ini deep tracking ke muka gue. Jadi kalau gue bergerak-gerak pun, gue pengen ngetes sih jarak dia kuatnya tuh sampai seapa. Oke, ini sih cukup jauh dan transmisinya masih berjalan, masih oke. Cuma gue udah nggak ngelihat diri gue, jadi gue akan zooming 3x ini bare minimum buat dia pindah lensa ya. Dan kalian harusnya masih bisa dengar gitu penjelasan gue, karena mikrofonnya dari sini. Nggak tahu sih stabil apa, tapi harusnya stabil. Sekarang kita bisa 6x juga, lalu bisa 12x. Tapi 12x mungkin nggak terlalu tajam ya. Tapi dia 6x nya itu klaimnya lossless, jadi harusnya cukup tajam. Dan ya gue bisa jalan ngejelasin gitu kan. Dia sambil ngikutin gue, jangan 12x lah, 6x lah. 6x nih oke lah gitu ya. Jadi gue sambil ngejelasin, gue ada di Peak 2. Ini nama spotnya kayaknya Batavia kali ya. Ada daun tuh, bagus juga. Kita bikin agak dikit. Nah kayak gitu, jadi enak banget coy. Gue bisa ngatur-ngatur, gue bisa sambil ngomong. Dan trackingnya juga bagus harusnya. Gue harus jangan ngebelakangin kalian kali ya, ngetesnya ya begini aja gitu. Jadi kalian tetap bisa lihat, gue tetap bisa ngomong. Dan karena sekarang ada lensa telenya juga, kalau kita mau dapat bokeh-bokeh lumayan enak. Nih gue coba mendekat. Ini harusnya dia bisa juga kalau kalian mau B-roll dapat bokeh gitu ya. Nah misalkan gue mau B-roll, remote-nya aja gue B-roll bisa nih. Menarik, anjay. Dan ini auto gitu ya, gue bisa bergerak-gerak sesuka gue. Dan ya bokehnya masih dapat di 3x ini. Lalu mini tripod yang dibawa ini juga menarik ya, karena dia mini tripodnya tuh bener-bener kecil banget. Dia ngelipat gitu. Ini kayak semacam paper clip atau apa ya, gue nggak tahu. Tapi ya ini simple banget. Jadi kita nggak perlu screw in mini tripod yang masih terbilang agak gede. Sebenarnya mini juga sih segitu, tapi ya gede. Sedangkan ini simple banget gitu. Jadi buat kita bawa-bawa bener-bener enak banget. Sama tetap dia ada quarter 20 mount-nya. Asal kalian pakai si adapter mini tripod ini gitu ya. Kalau nggak dia di sisi bawahnya USB-C juga. Jadi ya itu sedikit info tambahan aja yang membuatnya enak gitu kan buat dibawa-bawa, tinggal pakai, taruh di atas meja, udah simple banget. Lalu nggak ketinggalan juga, dia juga sudah dilengkapi dengan memori internal sebesar 47 GB. Dan di luar dari memori internal tersebut, kalau kalian merasa wah itu kecil banget, kita masih butuh lebih, kalian bisa pakai micro SD juga tetap gitu. Jadi ini adalah tren yang gue suka, dan ya ada opsinya di sini. Tapi 47 GB tersebut di penggunaan kita sih ya sangat lebih dari cukup gitu ya. Jadi dia juga mungkin kodeknya bukan yang terlalu space eating banget gitu, bukan yang gede banget ukuran file size-nya. Jadi ya menurut gua memori internalnya juga udah enak banget, dan itu peace of mind juga gitu buat kita bawa kemana-mana. Jadi secara overall menurut gua kamera ini bener-bener seru banget. Perpaduan yang dibawa sama Insta360, selain dual lensnya aja udah surga banget gitu kan. Sebenarnya gua ekspektasi di situ doang untuk menyukai kamera ini. Tiba-tiba dengan berbagai inovasi ya, dengan membawa mic baru, dengan membawa layar yang bisa dicopot dan layarnya bisa jadi mic dan bisa jadi remote gitu ya. Menurut gua ini kamera yang sangat membantu lah ketika kalian seorang solo content creator gitu kan, kalian sendirian kemana-mana, kalian pengen bikin konten anti ribet dan tanpa mengkompromikan hasil gitu. Kualitas hasil gambarnya gila banget. Dan ya kalau kita ngomongin harga, balik lagi ya di harga 14 sampai 17 jutaan buat yang tergantung kalian pilih versi yang mana gitu untuk aksesoris bawaannya. Menurut gue sangat reasonable sih. Menurut gue worth it banget buat kalian pertimbangkan. Dan ya kalau kalian udah tertarik buat beli, silahkan cek di deskripsi kita gitu ya, ada produk yang kita tag, atau mungkin bentuknya link dulu kalau belum ada produk yang di tag. Ya semoga udah ada lah biar kalian lebih gampang juga buat belinya. Tapi ya paling itu aja sedikit pembahasan gue seputar Insta360 Luna Ultra ini. Kamera yang gue bisa sangat rekomen, bener-bener cakep terutama buat para konten kreator di luar sana.
Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Kita kan punya produk ya. Kalau kalian ada hal-hal yang kepo atau belum terjawab di video ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kedepannya kita masih akan banyak konten-konten seputar kamera ini juga gitu. Karena kita ya bakal sering pakai juga buat jadi gear utama kita. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya.